Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi kajian literasi Islam di kampus kita. Minggu lalu kita telah membahas tentang sholat yang disunahkan. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang syarat sah sholat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faslun wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a: taharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi, wa satrul awrati bilibasin tahirin, wal wuqufu ala makani tahiri, wal ilmu bidukhulil waqti wastiqbalul qiblati. Fasal. Syarat-syarat sholat yang harus dipenuhi sebelum memulainya itu ada 5. Yang pertama, anggota badan harus suci dari hadas kecil dan besar serta dari najis. Kemudian yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kemudian yang ketiga, berdiri di atas tempat yang suci. Kemudian yang keempat, yakin bahwa waktu sholat telah masuk. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Nyambung. Alhamdulillah. Baik. Syarat sah sholat. Yang pertama, anggota badan harus suci dari hadas kecil dan besar serta dari najis. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus betul-betul yakin, harus betul-betul telah menyelesaikan bersuci kita terlebih dahulu. Bersuci itu pada bab-bab sebelumnya kita telah membahas tentang toharoh, yakni dari hadas kecil maupun hadas besar. Semuanya harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Pun begitu juga dengan najis pakaian kita, tidak boleh ada najis yang melekat maupun di tempat sholat kita. Lalu bagaimana kalau seandainya ternyata pakaian yang kita kenakan itu cuman itulah, tidak ada lagi pakaian yang lain kecuali pakaian yang najis itu. Mau mencucinya tidak ada air, mau mencari pakaian pengganti yang lain tidak punya, tidak ketemu. Sudah berusaha kita, bagaimana sikap kita? Apakah tidak melaksanakan sholat di kala itu? Maka dalam hal ini kita tetap melaksanakan sholat dengan konsep sholat li hurmatil waktu, sholat dengan tujuan untuk menghormati waktu penyelenggaraan sholat ketika itu, walaupun dengan pakaian yang najis. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini ada pengecualian apabila kita sama sekali tidak memiliki pakaian kecuali cuma najis itulah. Dengan syarat apa? Setelah selesai sholat pakai pakaian najis tadi,
ketemu nanti sholat, ketemu nanti pakaian yang suci, kita ulang kembali sholatnya. Artinya apa? Bukan berarti di saat itu kita tidak sholat sama sekali, tetapi tetap sholat dengan kondisi tersebut, namun diulangi ketika sudah suci. Sampai sini masih nyambung Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Lah kalau seandainya, nah ini ya, mungkin kita terjatuh dari pesawat, misalkan ya, pesawat meledak atau kapal ya, kapal karam terdampar kita, pakaian kita dicoba cabi sama ikan hiu misalkan ya, atau jatuh ke hutan di atas pesawat itu, tak ada pakaian yang melekat sama kita. Tahu kita bahwasanya waktu sudah masuk sholat zuhur. Bagaimana sikap kita? Maka dalam hal ini carilah tempat yang tertutup, sholatlah dalam kondisi tanpa pakaian tersebut. Nah, boleh berarti. Syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu ya. Kita sudah berusaha mencari pakaian yang najis sekalipun tidak ada kita punya, karena kondisi sangat-sangat darurat. Maka diperbolehkan sholat dalam kondisi tanpa memakai pakaian tersebut, tapi tata caranya juga menyesuaikan. Jangan seperti biasa berdiri, enggak ya. Kita harus mencari tempat yang paling tertutup di sana. Kemudian kita sholatnya itu sambil duduk, agar aurat-aurat kubra itu tidak terlalu tampak. Nah, kira-kira seperti itu. Duduk, kemudian rukuknya membungkuk sedikit, sujudnya lebih membungkuk lagi kayak gitu ya, sampai ditutup dengan salam, karena kondisinya darurat. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Ada yang tanyakan? Masih aman ya? Alhamdulillah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus memastikan tidak ada hadas kecil maupun besar. Pun begitu juga dengan najis. Kemudian yang kedua, sebelum kita sholat itu, agar sholat kita sah, adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah, ini juga kita perlu memperhatikan Bapak Ibu. Menutup aurat, tentunya kalau laki-laki aurat kita dari pusar hingga lutut. Boleh kita sholat tanpa pakai baju, boleh saja, asalkan menutup aurat tersebut. Tapi kalau perempuan tidak boleh, karena perempuan wajah dan telapak tangan. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau seandainya baju yang kita pakai itu sudah menutup aurat, tetapi jahitan benangnya mungkin terlalu renggang sehingga kayak transparan, terlihat kulit kita, walaupun tampak secara sekilas itu lagi pakai sarung misalkan. Tapi kan ada sarung itu kualitas atau grade-nya itu yang agak jauh, sehingga sampai benang-benangnya itu jaraknya itu sangat jauh, tak seperti biasa, sehingga tembus tampak warna kulit kita. Maka dalam hal ini tidak sah menggunakan pakaian yang terlalu renggang tersebut, jahitan-jahitannya. Sarannya apa? Sarannya adalah ketika warna kulit kita sudah mulai terlihat, disitulah tampak aurat. Tapi kalau belum terlihat, masih aman. Nah, tapi kalau seandainya ini ada pakaian rapat dia, bahkan kayak plastik itu mungkin, tapi transparan. Nah, ya, transparan, terlihat apa yang ada di balik katakanlah kain tersebut. Maka dalam hal ini kita sudah mulai melihat warna dari kulit tersebut, sehingga secara otomatis itu menandakan aurat kita terlihat, walaupun dia tertutup dengan pakaian yang transparan tadi, sehingga tidak berlaku juga untuk digunakan saat kita sholat. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ya. Seperti di kan pernah saya lihat seperti di Sultan kondisi rumah kan
kadang orang sholat tuh pakai baju singlet dalam air ya, singlet tapi kalau kain boleh ada tuh. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Padahal kondisi rumah itu pakai mungkin kondisi panas, ya kan singlet. Ya. Berkeringat. Pakai singlet, tapi sarungnya di bawah lutut. Ya, sarung takut tuh. Di atas. Ya, masih tutup. Baik, kalau bicara sah atau tidak sah, maka dia tetap sah. Karena aurat tertutup, pakai sarung, pakai singlet atau lagi ya. Tetapi masalah afdoliyah, keutamaan, maka dia tak memperoleh keutamaan. Kenapa? Karena dia punya baju yang lebih bagus dari itu. Karena apa? Dalilnya adalah khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah pakaian yang paling baik, perhiasan kalian kalau kalian ingin pergi masjid, ingin sholat gitu ya. Artinya apa? Kalau ada yang lebih baik dari itu, pilihlah yang lebih baik daripada itu. Tapi bukan berarti pakai itu tidak sah, tidak ya, tetap sah insya Allah. Hanya saja tak memperoleh keutamaan dari pakaian yang ia gunakan. Oke Bang? Baik. Lanjutnya ya. Selanjutnya Ustaz, ini kan terkait pakaian tadi tipis lembut. Pak, kalau bentuknya Pak mengikuti bentuk karena sekarang ini longgar-longgar, tapi ketika ini bentuknya rapat, itu gimana? Angin. Jadi kadang menimbulkan hal-hal yang seperti Pak Agus sampaikan. Saya diam aja Pak. Ada ya, Kawan lakukan ya tidak sesuai. Baik, jiplak itu. Padahal bajunya sapi. Ya, Nampak cakep sampai ini Pak. ya. Mengikuti bentuknya boleh atau tidak? Untuk sholat Pak ya. Ya. Katakanlah mukena mungkin ya. Ya. Mukena sekarang ini kan sudah mulai ramping, bisa dibawa kemana-mana kecil ya, sehingga ini berpengaruh terhadap kualitasnya barangkali, sehingga ketika dipakai sangat menjiplak, jatuh dia. Bagaimana hukumnya? Bolehkah pakai itu? Boleh, selagi dia menutup aurat. Tetapi kehilangan keutamaan, makruh ya. Kalau ada yang bisa menghalangi bentuk dari tubuh itu, maka pilihlah itu. Tapi kalau seandainya tidak ada pilihan lain, silahkan saja pakai itu. Bahkan tak pakai mukena pun boleh, selagi auratnya tertutup. Apa itu? Contohnya kita pakai baju biasa, cewek ya. Pakai baju biasa, pakai yang menutup aurat ya, wajah dan telapak tangan saja yang kelihatan. Tapi punggung tangan juga tak masalah ya. Tapi harus pakai kaos kaki. Nah, kaos kaki itu harus dipakai karena kaki itu aurat. Makanya dalam mazhab Syafi'i ini jauh lebih ketat, sampai kita mau sholat itu pakai mukena, saking kehati-hatiannya. Tapi dalam mazhab lain boleh saja tanpa pakai mukena. Artinya pakai baju biasa pun tak masalah selagi kakinya tertutup. Kemudian tangan juga itu batas pergelangan tangan. Di sini kan tangan ini ada kayak tulang. Tulang inilah batasan boleh dia tampak. Oh ternyata pas takbir Allahu Akbar jatuh sampai ke sini. Nah ini tak boleh. Apalagi sekarang banyak orang-orang pakai jilbab, tapi lengannya itu 3/4. Nah, ada juga batas sini. Pelatin kopdes semua dari. Ya. Ya, harus kayak gitu. Sekedar Cerita. panjang, biar tidak dikatakan oh ini pakai baju pendek, tidak. Nah, itu tak boleh ya. Tapi tetap harus, mau dia ngangkat tangan, mau dia diam, tertutup batas ini, pergelangan tangan ini. Baru boleh dia melaksanakan sholat tanpa mukena tadi. Pakai ini. Tetap harus pakai apa? Manset. Mindset. Manset. Bukan pinset. Nah, lain lagi ya. Kemudian bagaimana saking halusnya dari mukena tadi ya, sehingga mudah terbang. Tiup kipas angin terbang dia.
Akhirnya apa? Terangkat nampak aurat ketika ruku atau sujud tadi. Oh itu. Itu yang kata Pak Alvin. Iya. Maka kalau seandainya tersingkap aurat secara sekilas, apakah batal sholatnya? Maka dalam hal ini Bapak Ibu, kalau seandainya dia tersingkap secara sekilas, dalam detik itu juga, saat itu juga kita langsung menutupnya, maka sholatnya tetap sah, dilanjutkan. Tapi kalau seandainya sudah tersingkap, ya sudah nampak aurat, tunggu sampai bangkit dari sujud dulu misalkan, itu tak sah, batal. Tapi kalau seandainya sekilas tiup angin langsung kita perbaiki, maka dia tetap sah. Dan itu juga kita perlu mengetahui bahwasanya yang dilihat ketika sholat itu adalah auratnya itu yang tampak secara umum, secara normal. Bukan seandainya kita lihat dari bawah misalkan. Kan ada panggung-panggung atau masjid yang 2 lantai misalkan, tapi lantainya transparan, dari bawah kan nampak kan. Apakah itu membuat sholatnya tidak sah, membatalkan ini karena aurat? Maka bukan yang itu, ya. Jadi kita melihatnya secara umum, ya. Dari kayak gini kan jarang loh melihat bawah dari itu, ya. Itu tak masalah. Tapi kalau sudah tahu lantainya transparan dan sebagainya, jangan pilih di situ, ya. Sampai di sini ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai syarat sah sholat tadi mungkin banyak. Salah satunya adalah kesucian pakaian dan tempat. Pada zaman dulu kan perang. Ya. Kalau zaman perang itu nggak mungkin bawa baju serep. Tapi zaman zaman sekarang ini kadang-kadang ya masuk mungkin keluarga kita, mungkin anak kita termasuk. Kalau habis olahraga atau aktivitas yang berat, kenapa nggak sholat pakaian kotor? Ingat kalau tadi, kan? Nah, saya tanyakan tuh yang kedua, pada arah itu, yang kedua kondisi saya kita terluka. Nah, terluka mungkin berperban atau tidak saat sholat itu darahnya keluar. Nah, apakah itu batal? Apakah darah kita itu najis? Saja saya tanyakan. Dan kesucian itu batas mana yang disebut suci itu? Baik. Pertanyaan yang bagus, masya Allah. Ya. Insya Allah. Kita olahraga, ya. Olahraga, kemudian waktu sholat mungkin tak bawa baju ganti atau memang hanya itulah satu-satunya pakaian, ya. Maka dalam hal ini kita perlu melihat keringat itu bukan najis. Jadi boleh kita sholat pakai baju itu. Cuman tengok juga kalau wanginya agak meleset, tunggulah jamaah dulu pergi atau gimana, kita sholat mandi atau gimana, karena khawatir akan menyakiti hati, telinga, hidung, ya, hidung dari saudara kita. Kemudian perlu diketahui juga olahraga itu kan kalau kita normal kayak badminton, ya, masih oke. Cuma kalau sampai berguling-guling di lantainya, di sana ada kotoran kelelawar atau berguling-guling di tanah yang kita khawatir ragu akan kesuciannya, maka jangan pakai itu. Kenapa? Karena keringat ini basah. Salah satu media untuk mempertemukan najis itu adalah air atau basah tadi, lembab tadi. Sehingga kalau seandainya dalam kondisi seperti itu jangan pakai pakaian yang tadi karena diragukan kesuciannya. Lain hanya kalau kering. Nah, itu ya. Apalagi habis ngambil bola misalkan, jatuh terguling, situ ada kotoran kelamin dan sebagainya, maka tak boleh pakai yang itu. Kemudian darah. Olahraga terjatuh, terkilir, berdarah kita. Maka dalam hal ini ketika kita mau sholat harus dipastikan darah itu tidak mengalir. Apalagi ngalirnya itu deras, maka membuat sholat tidak sah. Harus disumpal dulu, ditutup dulu, ya. Pengecualian untuk darah-darah yang intensitasnya sangat kecil seperti darah jerawat misalkan. Jerawat itu lain, dia tak sampai mengalir macam kecelakaan itu enggak. Maka untuk darah jerawat dan sejenisnya yang memang intensitasnya kecil, insya Allah dimaafkan, maafkanku. Tapi lihat juga kalau jerawatnya di kening, ini pas sujud kita netes dia, itu tak sah nanti, ya. Jadi seperti itu. Oke, Pak?
Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya cukup dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita baru 1, 2 lah gitu ya. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita sudahi dulu agenda kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, wabil khusus dalam rangkaian kegiatan kita hari ini, kajian literasi Islam di kampus membahas kitab Matan Abu Syuja Fikih Praktis Imam Syafi'i untuk pertemuan yang ke-35. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas tentang syarat sah solat. Syarat sah solat itu ada 5. Yang pertama, anggota badan harus suci dari hadas kecil maupun besar dan dari najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, berdiri di atas tempat yang suci. Yang keempat, yakin bahwa waktu sholat telah masuk. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Kemarin kita telah membahas 2 dari 5 poin tersebut, yakni anggota badan harus suci dari hadas kecil maupun besar dan dari najis. Dan yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut. Baik, kita coba singgung ulang secara sekilas materi yang kemarin. Anggota badan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini jelas ya. Kita apabila berhadas, tentu ini akan menghalangi keabsahan dari ibadah yang kita laksanakan, entah itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Pun begitu juga, kita tak boleh melekat di pakaian kita ini sebentuk najis. Najis ini akan membuat orang yang sholat itu menjadi terhalang kesuciannya. Maka pengecualian kalau seandainya tidak ada pakaian sama sekali kecuali hanya pakaian yang najis itu saja, maka bagaimana caranya? Mau mencucinya gak ada air misalkan, atau mau menggantinya tak ada lagi pakaian, maka boleh saja kita menggunakan pakaian yang najis itu. Di saat itu tujuannya adalah lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu yang berlangsung saat itu. Tapi kalau pakaian tiba-tiba air mengalir, sudah bisa dicuci, sudah kering dan sejenisnya, tak ada najis, maka kita harus mengulangnya di waktu yang akan datang. Atau kalau seandainya kita tak memiliki pakaian sama sekali, kita hilang arah, kita tersesat dan sejenisnya, sehingga tanpa ada pakaian yang melekat, bagaimana itu ya? Entah itu karena musibah, jatuh ke tengah hutan, jatuh ke laut dan lain sebagainya, terdampar di pulau tanpa membawa bekal, maka ada pendapat yang membolehkan kita sholat tanpa pakaian dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan tata cara sholat pun berbeda dengan pelaksanaan sholat pada umumnya. Kita sholatnya itu dengan keadaan duduk. Agar apa?
meminimalisir tampaknya aurat kubra. Nah, ya, aurat kubra kita tentu adalah kemaluan, khusus laki-laki. Perempuan, dada dan kemaluan. Baik, sampai di sini itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ini pun juga demikian, ya. Bagaimana kalau seandainya pakaiannya itu terlalu renggang misalkan, tapi dia menutup aurat, boleh saja. Tetapi kalau renggangnya itu sampai memperlihatkan warna kulit di balik kain tersebut, maka dia tidak sah digunakan untuk sholat khususnya, ya. Kenapa? Karena aurat sudah tidak terjaga ketika itu. Walaupun dia seperti memakai jubah, ya, walaupun dia seperti memakai pakaian yang syar'i, tapi benang-benangnya itu terlalu renggang. Nah, itu ya, nah, itu tak boleh. Pun begitu juga ketika memakai pakaian yang transparan walaupun full, ini juga tidak boleh. Nah, lain halnya kalau seandainya dia terlalu halus dasarnya, sehingga dasarnya itu membuat menjiplak, membentuk lekukan tubuh dan lain sebagainya, maka masih diperbolehkan tapi dimakruhkan. Kalau ada yang lebih tebal dari itu yang tak membuat jiplakan, maka pilihlah itu. Oke, itu gambaran umum terkait menutup aurat. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Nah, ini urat nih, Ustaz. Urat. Urat ya. Kalau dari fikih, Ustaz. Ya. Kalau itu dilihat dari guru-guru itu cukup pakai sarung, tidak pakai celana. Hanya orang itu batas Ustaz ke bawah. Untuk cukup. Jadi Ustaz kalau nengok ada lihat di kulit balik baju itu tidak sah. Itu gimana sih? Baik, pertanyaan yang bagus. Kita tahu aurat laki-laki itu dari pusar hingga lutut. Jadi itu Bapak Ibu, kalau dalam keadaan berdiri kita itu melingkar. Nah, kayak gini. Kalau seandainya pas sujud ternyata ngangkat dia sampai lingkaran itu jatuh ke bawah. Zaman dulu kan nggak punya baju. Nggak pakai baju. Iya, cuma cukup pakai kain, Iya. atau pakai baju apa dalam, Iya. apa? Cuma belum. Baju dalam lah. Itulah itu. Baik, kalau tanpa baju, Iya. bolehkah? Boleh, sah. Tetapi hilang keutamaan. Nah, kenapa? Karena dalilnya jelas, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu, pakailah pakaian yang terbaik yang engkau miliki kalau kalian ingin pergi ke masjid, ingin sholat, gitu ya. Sehingga kalau seandainya ada pakaian yang jauh lebih layak dari itu, pakailah itu. Cuma kalau tidak, tak masalah. Dia sah atau tidak sah, dia tetap sah. Nah, lain halnya kalau seandainya pakaiannya sudahlah tak pakai baju misalkan ya, apalagi pas ruku, pas sujud sampai kelihatan bagian belakang. Inilah yang membuat dia tidak sah. Kenapa? Karena lingkaran itu sudah mulai turun ke bawah. Artinya tidak fleksibel dia menggunakannya, ya. Tapi kalau masih tetap terjaga, itu tidak masalah. Sama halnya dengan wanita, ya. Wanita itu ketika dia pakaiannya itu terlalu singkat, ketika diangkat tangannya, itu nampak sampai ke pergelangan ke atas, itu ya. Nah, itu membuat dia tampak aurat dan tidak sah. Oke? Baik. Lanjut. Nah, Ini ada keluar dari itu. Tahu kan? udah coba. Jangan ada pengakuan. Ini kalau saat kita kan tahiyat, tahiyat kan, itu kan ke sini. Ini sebenarnya bagaimana aku lewat sini, aku lewat sini. Ini apa maksudnya itu? Kan ada yang lewat sini, terus ke sini. Ada yang lurus, ada yang lurus. Pak, resiko Pak. Hah? Resiko. Resiko. Ini semacam itu kan apa ada dari itu? Baik.
Kalau kata orang kalau belum nunduk ini tapi istri pak. Ya kan sekarang mau. Memang kesini pemahamannya lain. Lain pemahamannya. Baik, ini pertanyaan yang bagus loh Bebe ya. Itu memang ada pembahasannya khusus ya. Dan memang ada beberapa mazhab terkait teknis posisi dari telunjuk ketika tahiyat. Jadi dia itu pada umumnya ujung jari telunjuk itu tak melewati ini. Pun demikian juga yang kiri pun juga jangan macam ini. Ya. Tapi pas di posisinya ujung jari tengah ini pas di ujung sini. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ia posisinya itu pertama kita sudah standby kayak gini. Nah, standby kayak gini. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru dia angkat. Tapi ini sudah standby. Nah, sampai kapan dia berdiri ini? Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu yang pada umumnya kita pakai dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam pendapat yang lain, mazhab yang berbeda, asal ada kalimat Allah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, naik ya, turun langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, naik lagi, turun lagi. Asal ada kalimat Allah, ada kata-kata Allah yang disebutkan situ, naik terus turun. Sampai kapan? Sampai terakhir fil alamina innaka hamidum majid. Ada juga yang ketiga, dia langsung dari awal sampai akhir. Posisinya kayak gini. Tetapi telunjuknya ini bergoyang ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, kayak itu. Ini memang ada referensinya, Pak. Tergantung apa yang kita gunakan. Oke? Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut. Ya. Jadi gembira Ustaz. Masya Allah. Sertas air. Amin. Baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yang membuat sholat itu menjadi sah adalah orang tersebut berdiri di atas tempat yang suci. Nah ini ya. Bagaimana kalau seandainya kita pakai karpet? Karpet ini, sejadah ini gulungan, ya, bukan satu orang satu sejadah gitu kan. Tapi kita kolektif. Di ujung sana ada kotoran, ada entah najis dan sejenisnya. Kita sholatnya di sebelah sini, sah atau tidak? Di situ ada kucing misalkan. Kita sholatnya di sebelah ujung sana, tapi masih satu karpet ini, sah atau tidak? Sah. Tapi jangan bau aja. Jangan bau. Tahu Ustaz, feeling saya sah. Feeling sah. Kalau bau, Pak saya feeling bukan pilih Ustaz. agak terganggu sebenarnya. Bau. Kalau tidak bau aman. Kalau tidak bau aman. Baik. Memang terjadi perbedaan pendapat, tergantung aroma begitu. Jadi Bapak Ibu, kondisinya adalah yang menjadi acuan itu di mana kita berdiri. Nah, Allahu Akbar sampai sujud. Tak ada kita ini maka tetap sah. Walaupun satu karpet. Ya, kenapa? Karena yang jadi acuan di sini adalah berdiri di atas tempat yang suci. Cuman kalau seandainya pas kita sujud, kan lingkarannya pada situ, ya. Ada kotoran, maka tentu jelas tidak sah, gitu ya. Sampai Ustaz, kalau kencing-kencingan siko, kan di tempat masjid kami itu, Ya. kencing siko. Cuman posisi orang siko tuh. Kalau dia mercik ke sini, maka najis. Tidak, ini batas siko aja. Yakin? Iya. Karena kencing itu biasanya nyemprot kemana-mana.
Apalagi tidak nah, tahu tidak, tapi di situ jejaknya. dikasih jejak kandung. Kalau sudah kering tak masalah. Ya. Dan begitu juga Bapak Ibu ya. Misalkan kita baru tahunya pas sujud pertama Allahu Akbar, ada kotoran cicak, sah atau tidak? Nah dia, kalau seandainya kita baru pertama melihat itu dan tahu bahwasanya kotoran itu sudah kering, dijentik sedikit dia sudah hilang, maka tetap sah. Lanjutkan. Mainan kita tuh apa? Tak masalah. Walaupun kita sudah mandiri sholat. Ya tak masalah. Kenapa? Karena dia kering. Lain halnya kalau basah, tak boleh. Jentik dia, melepotan malah. Mau? Nah, tak boleh. Oke, Bapak Ibu? Orang itu Ustaz. Ya. Ini kan karpet ini. Ada kawan yang kan ada lagi lapisan sejadah kecil, terus sejadah besar di bawah di rumah kan. Itu apa itu maksudnya? Baik. Itu kan di rumah kan bawa sejadah. Itu ikutan aja, tapi Ya. tidak tahu kenapa itu. Bagaimana hukumnya kalau kita di masjid sudah ada sejadah? Bawa pula dari kantor, dari rumah, dari mana itu sejadah lagi. Kecil kan. Hukumnya bagaimana? Sah, boleh. Mungkin sejadah kita kurang bersih atau apa, kurang nyaman ya, atau lebih senang dengan kelembutan sejadah yang dimiliki, tak masalah. Ya, jangan tersinggung aja. Yang penting apa? Yang penting tempat kita berdiri itu tetap kokoh. Jangan sampai sejadah itu membuat kita kalau berdiri itu nggak stabil. Tidak stabil dalam artian terlalu tebal jadinya. Macam kasur, itu tidak kokoh. Apalagi kasur yang spring bed apa itu, ada per-pernya. Kenapa? Karena dia akan menghalangi anggota sujud sehingga dia tidak paten, tidak kokoh. Tapi kalau keras dia masih aman, tak masalah. Oke? Ada lagi Ustaz. Namanya sholat di masjid, sholat di mobil. Apa sama ya? Baik. Sholat di mobil. Ini insya Allah ada pembahasannya di paragraf selanjutnya. Tapi boleh kita singgung sedikit. Bagaimana hukum sholat di mobil? Di kendaraan boleh, sah. Bagaimana dengan kiblatnya? Kalau untuk kiblat sholat sunnah itu tak masalah, kemanapun arah mobil berputar, kemanapun dia berbelok, tak masalah. Tapi kalau seandainya sholat wajib, maka sholatnya dihormatil waktu. Insya Allah akan ada pembahasan spesifik. Kalau wajib lebih ketat lagi. Cuma kalau sunnah dia boleh-boleh saja. Tak mesti menghadap kiblat. Oke, Pak? Baik. Ada pertanyaan lagi kira-kira Bapak Ibu? Baik. Poin yang keempat, yakin bahwa waktu sholat telah masuk. Nah, ini harus yakin dulu. Kalau seandainya zuhur sudah azan misalkan, ya. Zuhur sudah azan, sudah masuk gitu ya. Tapi kita yang mau sholat ini entah kenapa masih ada ragu-ragu karena memang rasa was-was dan sebagainya, itu juga tetap tidak sah. Kenapa? Karena kita belum sampai tahap yakin. Walaupun orang-orang sudah sampai azan dan sebagainya. Jadi harus ada keyakinan terlebih dahulu bahwasanya waktu ini memang betul-betul sudah masuk. Lah bagaimana kalau seandainya baru azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu ya, apakah kita boleh langsung sholat ketika itu atau harus nunggu azan dulu selesai? La ilaha illallah. Apakah harus seperti itu? Maka tanda waktu sholat itu sudah masuk itu hanya sebatas takbir yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya apa? Sudah boleh kita melaksanakan sholat ketika itu. Karena durasi orang azan itu berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Wajib nggak kita tunggu sampai selesai? Tidak wajib. Cuman kalau dari segi adab tentu kita akan kehilangan keutamaan. Karena azan itu ada pahala ketika kita menjawabnya. Kalau kita langsung sholat tentu tak bisa kita jawab. Nah itu ya. Oke, Bapak Ibu ada yang tanyakan sampai sini? Pak,
Nah, apalagi kalau Pak Alfi azan. Nah, kan dalam kita kan ada satu perbedaan azan kan. Misalnya masjid si A Ya. azan tak sampai waktu, sedangkan kita belum sampai waktu. Kita belum azan, ya kan? Ya. Tunggu ini pedoman. Itu bagaimana? Ya, kita menyesuaikan dengan waktu kita. Jangan waktu kabupaten sebelah, RT sebelah. Karena memang ada selisih sekian detik atau sekian menit. Di ujung sana kita dengar sudah azan, tapi di tempat kita memang karena mataharinya berbeda, maksudnya bayangan itu tak serempak gitu ya. Jadi tak masalah kita menunggu sesuai dengan waktu yang kita. Maksud kita begini, Ah. ada pedoman seperti ini kan? Oh ini, kalau ini, Nah, ini kan, sedangkan tempat lain kalau masjid Burus sudah azan. Ya. Dan kita kan tunggu bunyi. ya Nah, waktu kan sudah masuk. baik. Nah, itu. Kalau waktu sudah masuk, abaikan ini. Kenapa? Karena ini kadang-kadang error, perlu kalibrasi, ya. Seperti tanggal. Sekarang ini tanggalnya mungkin tanggal sekian Safar, ya. Seharusnya jam kita sudah di kurang 1 hari, ya. Mungkin boleh dicek ulang. Jadi abaikan yang ini. Kenapa? Karena ini settingan juga. Ketika orang menyetel jam digital ini, kan ada sekian detik selisihnya, mungkin bisa lebih awal atau lebih akhir dari waktu yang nyata. Jadi tetap menyesuaikan dengan kondisi alam, intinya mataharinya. Kemarin Pak Ustaz, Ah. kemarin kan ada Pak Demam kan, kakak podcast kan itu kan belum bunyi. Itu komat kan, orang sudah komat. Kan komat dulu katanya. Ini nunggu ini pedoman kita katanya. Iya. Gimana, Ustaz? Sedangkan Baik, kalau yang sudah komat. ya, kalau azan memang harus serempak. Cuma kalau komat tak perlu. Komat ini bisa diatur dari sini, ya. Komat ini khususnya yang zuhur memang dilamakan sekitar 10 atau 15 menit, lupa, ya. Nah, itu bisa diatur dari sini. Jadi itu tergantung kesepakatan aja. Tidak wajib. Ya. Bisa jadi di tempat lain di setelnya komat itu sampai 20 menit setelah azan. Kan kita nunggu jamaah, nggak ada lagi jamaah, boleh saja 5 menit setelah azan langsung kita sholat, tak masalah. Yang menjadi patokan apa? Patokannya hanya azannya itu. Oke? Ada patokannya. Tak. Oke. Baik. Rasanya cukup dulu Bapak Ibu, ya. Kita sudah sampai poin keempat dari 5 poin. Insya Allah kita coba lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan akan ada pembahasan yang lebih luas lagi. Ambil khusus poin yang terakhir ini adalah terkait menghadap ke arah kiblat. Nah, itu ya. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat tahmid. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, di mana kita membahas tentang syarat sah solat. Syarat sah solat itu ada 5. Yang pertama, anggota badan harus suci dari hadas kecil dan besar serta dari najis. Yang kedua, haruslah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, berdiri di atas tempat yang suci. Yang keempat, yakin bahwa waktu sholat telah masuk. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas 4 materi. Hari ini
kita akan membahas materi yang kelimanya, poin yang kelimanya, yakni menghadap ke arah kiblat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghadap ke arah kiblat ini merupakan salah satu syarat sah atau tidaknya sholat. Wabil khusus ketika kita mengetahui arah atau tujuan wajah kita, bahu atau dada kita itu, tahu di sana arah kiblatnya, maka sebisa mungkin kita menghadapkan itu ke arah kiblat. Baik dalam keadaan sholat berdiri, duduk maupun berbaring. Kita ambil contoh yang berbaring. Jadi Bapak Ibu, berbaring itu sholatnya itu adalah menghadap ke arah kiblat. Artinya apa? Ketika kiblat kita di depan, kaki kita itu jangan membelakangi. Kalau membelakangi berarti kita membelakangi kiblat. Berbaring kita situ ke apa? Wajah dan bahu kita harus ke arah depan sana. Berarti miring gitu Pak? Atau lurus? Lurus. Kaki kita Kaki kita ke arah sana. Itu kiblat. Nah, kayak gini. Jadi bukan kayak gini kuburan meninggal. Kalau kayak gini, terbalik kita membelakangi ke apa? Jadi yang menjadi tujuan atau wajah atau intijah arah dari anggota tubuh itu bukan hanya wajah kita, situ kiblat belok kayak gini, bukan. Tetapi bahu kita ini ngadap ke situ langsung. Termasuk juga kalau dia di depan, kalau dia wajah, bahu, dada kita ngadap ke sana. Dia nggak bisa dadanya ke sana, wajahnya ke sana. Itu kiblat tidak, tapi konsisten dari atas sampai bawah, kecuali kalau sakit, ya sakit diluruskan patah tulangnya nggak bisa, ya. Jadi menyesuaikan. Sampai sini masih nyambung Bapak Ibu? Pun begitu juga kalau kita sholatnya sambil duduk. Nah, duduk harus stabil, situ ke arah kiblatnya. Dan sholat duduk pun juga merupakan rukhsah atau keringanan. Kalau bisa berdiri, tak boleh kita pilih yang duduk. Kalau bisa duduk, tak boleh kita langsung memilih berbaring. Ada tingkatan-tingkatannya. Kalau bisa berbaring, Misalnya ada sholat tarawih Ustaz. Satu malam 30 juz misalnya, atau 5 juz semalam. Ada saya yang buat dipikiran yang muda tuh kadang-kadang capek dari duduk ya. Itu gimana Ustaz? Boleh tidak? baik. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kalau memang alasannya kuat, darurat, kalau berdiri takut oleng, jatuh, boleh saja. Boleh saja. Karena kan orang itu kan ada masjid yang satu malam bisa 5 juz. Iya. Kan? Yang muda ini kan mungkin tak kuat. Meleset. Pula yang muda ini. Karena yang muda ini diandalkan. Iya. Ya. Jadi kaidahnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Pas waktu rakaat pertama masih kuat dah, sholatlah berdiri. Rakaat kedua, ya Allah lupa salah pilih masjid misalkan ya, karena dia kedatang atau apa nggak tahu, situ rupanya target satu malam 1 juz, selesai Ramadan khatam Quran, selesai kawan, menyesal di rakaat pertama, tak mampu lagi, boleh sambil itu di rakaat kedua. Tapi kondisional, kondisional. Kalau dia di saf pertama, belakang banyak orang, bawa pula kursi, nanggung orang belakangnya. Jadi kalau memang tak mampu berdiri, jadi kalau kami di Mesir itu, memang dari awal dia sudah menyadari dia tak akan mampu untuk berdiri. Khususnya istilahnya itu syuyukh. Syuyukh ini orang-orang yang sudah tua, ajuz, lemah. Tapi dia masih punya semangat yang kuat untuk sholat di masjid tarawih, ya. Jadi dia memang dari awal sudah memilih bangku di belakang, saf di belakang. Nah itu boleh. Walaupun di depannya ini ada saf pertama, saf kedua, 3, 4, 5 kosong, dia milih yang di belakang, nggak masalah.
karena bangkunya adanya di belakang. Sebab kalau dibawa ke depan, khawatirnya tiba-tiba ada orang ramai datang, nah, itu akan mengganggu. Pengecualian juga kalau memang sudah terbiasa, sudah tahu keadaan jemaah. Jemaah inilah orangnya, bukan? Saat pertama pun tak masalah dia bawa bangku ditaruh di ujung depan sana, tak masalah. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Ada, ini masalah sholat orang sakit yang tidak mampu berdiri dan duduk. Itu kan kalau misalnya pada saat dia mampunya berbaring, berbaring itu kan miring ya, posisi miring. Berarti itu Ini. nah, Nah, contoh. berarti posisi kepala itu ke utara. Artinya kan kita menghadapnya, tapi apabila kita miringnya ke kanan. Dan sebaliknya dia bisa dan mampunya miringnya ke sini, berarti posisi kepala itu belakang. Kita menghadap ke belakang. Nah, terus kemudian untuk dia mampunya terletak saja, berarti arah kaki itu ke kiblat. Ini kemudian Wah, contoh. Nah, begitu. Apa kira-kira begitu? Ya, betul kayak gitu kurang lebih, Pak. Dan memang yang paling utama itu tentu yang kayak yang terakhir Pak contohnya tadi, kakinya ke depan. Karena apa? Karena wajahnya itu langsung bisa stabil berdiri. Maka kadang orang lain sakitnya ini kan. Nah, boleh saja menyesuaikan dengan kondisi kemampuannya. Kalau diutamakan yang kanan tentu lebih baik lagi. Seperti halnya kita dimakamkan di liang lahat nanti kan kayak gitu, nggak berdiri nanti ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Menghadap kiblat gitu ya. Nah, termasuk juga kalau seandainya kita mampu sholat sambil berbaring, jangan pilih pakai isyarat langsung, pakai mata, pakai gerakan kepala saja. Nah, kan? Pilihlah yang agak lebih tinggi dari itu. Kalau memang tak mampu sama sekali baru gitu ya. Kalau tak mampu sama sekali dari berdiri, duduk, berbaring dengan isyarat, nanti tinggal disolatkan lagi ya. Artinya tak ada daya dan upaya lagi. Sholat pokoknya terakhir. Ya, kita antarkan ke waktu lagi ya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menghadap ke arah kiblat. Sudah selesai kita untuk 5 poin syarat sah salat. Kita akan melanjutkan yakni wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini fi syiddatil khaufi wa fi nafilati fi safari ala rahilati. Menghadap kiblat boleh ditinggalkan dalam 2 keadaan. Yang pertama saat kondisi sangat mencekam, penuh ketakutan. Dan yang kedua saat melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Nah, jadi ada pengecualian Bapak Ibu. Kita boleh saja tidak menghadap kiblat saat sholat itu. Yang pertama kalau lagi mencekam, sholat khauf ya, seperti lagi berperang. Nah, berperang ini bahkan boleh saja kita melakukan aktivitas lain di luar sholat seperti untuk menyelamatkan diri, bergeserlah kita atau sambil berjalankah kita dalam kendaraan itu misalkan ya. Selagi tidak terlalu dominan, masih ada kekhusyukan dalam sholat. Cuma kan ada feeling kita, oh ini kalau tetap di sini kita bisa ditangkap musuh, maka boleh saja kita beranjak. Tapi ada satu pendapat ya, dalam satu rujukan bahwasanya ada pengecualian, kita boleh saja mengucapkan selain yang diucapkan dalam sholat, karena kita tak boleh mengomong-ngomong yang aneh atau yang di luar dari tindakan sholat. Kecuali salah satunya adalah ketika kita misalkan menjadi komandan. Nah ya, komandan, situ ada musuh, sini sudah siap tentara kita, pasukan kita untuk menyerang. Tinggal tunggu instruksi dari kita lagi sholat. Kita agak tahu kondisi lingkungan, sehingga mau tak mau saat itu juga kita harus menginstruksikan, misalkan serang, misalkan lagi sholat, itu diperbolehkan karena kondisinya darurat.
lanjut aja sholat, itu batalkan, ya. Cuma kalau tak ada uzur, tak ada alasan, ya, jangan ucapkan sesuatu kecuali apa yang tertuang dalam sholat itu sendiri. Bahkan aturan untuk sholat khauf, sholat yang dalam keadaan berperang ini sangat longgar, termasuk dibolehkannya pakai sepatu, mengusap khuf, kemudian sater kita itu pakai pedang. Nah, jadi Bapak Ibu, sater itu pembatas kita sholat. Kalau dalam peperangan biasanya itu sater atau pembatas sholat itu adalah pedang. Makanya sater atau pembatas orang sholat di depan itu setidaknya sekitar 1 hasta ini. Karena pedang itu ditusukkan agak masuk ke dalam, dan jarak antara kita berdiri dengan sater itu, itulah dilarang kita melintas atau melewatinya. Oh, kalau udah di saf berikutnya ya masalah ya. Kenapa? Karena dari sini sampai situ itu adalah wilayah sujud kita. Nah, lain halnya dengan sholat jenazah. Jenazah tak pakai sujud. Nah, ya. Jarang pula orang mepet-mepet lewat lagi sholat jenazah, jarang pula. Kalau tadi diketahui, itulah kira-kira batasan di mana kita tak boleh melewati orang yang lagi sholat. Bahkan dalam sesuatu riwayat dikatakan ketika ada orang yang sengaja, ya, apalagi untuk mengganggu, ya, ketika kita sholat antara tempat berdiri dengan satar tadi, boleh dibunuh. Nah, itu ya, saking. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang yang lewat tak tahu, misalkan kita tahu, maka boleh kita melakukan gerakan untuk menahan. Stop, nah gitu ya, agar dia berbelok berputar tempat yang lain. Pengecualian di tempat yang memang tak memungkinkan lagi, contohnya di Masjidil Haram. Kan melingkar, gimana kalau tidak melangkahi? Nah, kayak itulah kira-kira ya. Nah, termasuk juga dalam kondisi yang dikatakan berhadas secara tiba-tiba, kentut dan sebagainya. Kalau keluar dari situ tak akan sangat sulit untuk mengulang sa'i dan sebagainya, ya, mencari tempat duduk jauh dan sebagainya. Itu ada fikihnya lagi, berbeda lagi, gitu ya. Ada sebentuk rukhsah atau keringanan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Lain halnya kalau seandainya yang lewat itu adalah anak kecil, misalkan anak tetangga ikut sholat di masjid, baru belajar, lewat di depan kita, ambil pisau, selesai. Jangan, ya. Masih kecil, belum paham dia. Tapi kalau sama orang yang paham, ya, tahu dia tak boleh melangkah, tetap sengaja dia melangkah, maka itulah yang berlaku. Jadi kalau memungkinkan dia di stop, jangan lewat, stop dia. Cuma kalau tidak, apalagi berlari kencang dia, tiba-tiba aja gitu kan, itu cukup dikondisikan saja. Baik, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita sholat sunnah dan sejenisnya, kalau ada tiang, pilihlah tiang di tempat kita sholat itu. Cuman kalau seandainya tidak, ya tentatif saja ya, karena masjid kita juga kayak ginilah kondisinya ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang lewat gitu ya. Makanya kita tak menyediakan satar juga. Maka kalau ada lebih bagus lagi. Oke Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Ada lagi ini kan masalah, kembali ke masalah menghadap kiblat. Kita di suatu ketika, mungkin di perjalanan malam ya, pada saat kita santai ke tempat, kebetulan di pengalaman saya sendiri, di masuk ke hotel, nah malam-malam cari arah kiblat di kamar rumah, kalau ini kan ketemu, biasanya kan ada di luar kiblat. Iya, di atas umumnya. Kita cari, tidak ketemu. Nah, sholatlah saya sembarang menghadap, menurut berdasarkan feeling saja, berdasarkan feeling saya ke arah sana. Nah, begitu selesai sudah beraktivitas, saya tidak lihat, baru ketemu, udah selesai sholat baru ketemu. Oh, ke sana namanya, ternyata berlawanan. Saya menghadap ke utara. Oh, ke utara. Jadi sebaiknya, kalau saya waktu itu diulang lagi sholatnya. Nah,
itu bagaimana? Diulang lagi atau cukup? Ya, memang harus diulang. Nah, kenapa? Karena itu menjadi salah satu syarat sah sholat kita. Bahkan kalau seandainya ini ada orang pendatang di sini, nggak tahu arah kiblat, mungkin kan tahu di sini harus ini lah, gitu kan. Anggaplah kalau di Tanah Lapang atau di mana, tak tahu di arah kiblat, termasuk hotel mungkin ya. Kita tahu itu, ya. Nah, di bandara lah katakan, karena kadang-kadang bandara nggak nampak juga tempat imamnya di mana ya. Nggak tahu di arah kiblat, kiblatnya dibuatnya arah sana. Kita baru sholat dan tahu kita kiblatnya itu bukan sana tapi arah sini dikit. Boleh kita geserkan dia lagi sholat itu, masuk teman. Saya pantannya kena kipas. Jadi boleh kita menggeserkannya ya arah sini kiblat. Jangan belajar diskusi, mau bang arah kiblat salah. Oh iya, salah. Tarik, jangan. Boleh kita geserkan dengan keadaan saja. Nah, jadi kalau sudah tahu jangan diam, gitu ya. Usahakan agar sholat saudara kita pun sah sebagaimana kita ingin sah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita boleh membelokkan saat dia lagi sholat itu. Nah, jangan diajak diskusi atau boleh saja sebentuk isyarat atau tanda. Misalkan dia kan kadang sholat bukan hilang akal gitu kan, tahu juga apa kondisi sekitar. Iya. Boleh. Saya biarkan sampai tahu setelah. Iya. Ini menjebak betul kawan kayaknya ya. Nah, jadi boleh saja kita mengkondisikannya seperti itu. Selagi memungkinkan ya. Cuma kalau lagi duduk dia susah pula kan. Kita angkat aja. Jadi kondisi ketika dia masih memungkinkan kita arahkan. Nah, cuma kalau udah tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah verbal saja sampaikan. Maaf salah, ulang lagi. Nah, kita cuma hanya menyampaikan ya. Oke Bapak Ibu, ada yang tanyakan kira-kira sampai sini? Ada lagi. Siap. Ya. Di suatu masjid pada saat mengatakan waktu pertama memang itu yang menjadi tokoh di situ memanggil dari kantor agama untuk menetapkan arah kiblat, sudah diukur arahnya pas saat itu. Sudah seiring berjalannya waktu, kemudian ada yang mengukur lagi berdasarkan kompas canggih sekarang ini, tentang arah kiblatnya yang betul. Nah, disampaikan ke orang tokoh tersebut yang pada saat mengukur arah kiblat pertama dia nggak mau merubah arah itu, padahal memang itu betul-betul salah, Nah, karena keinginan dia tidak mau ingin merubah arahnya, arah kiblatnya harus mengikuti masjid, jadi bertahanlah sampai bertahun-tahun melakukan mengarah ke kiblat yang salah. Nggak bertahan dengan imamnya atau yang sama tadi. Nah itu gimana hukumnya? Karena kita tahu sebenarnya itu. Kita mengikuti kalau merubah mengarahkan arah kiblat, berarti kita tidak sesuai dengan tokoh tadi. Baik. Ya, pertanyaannya bagus. Bagaimana kalau seandainya masjidnya pas baru dibangun sudah diukur presisi pas arah situ? Tiba-tiba setahun, 2 tahun, atau 10 tahun dicek ulang karena zaman sudah canggih, sudah tahu info arah kiblat, mendeteksi pakai matahari dan seterusnya. Agak melenceng. Jadi di sini yang kami ketahui ada beberapa pendapat. Ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwasanya ketika dia memang dari awalnya sudah pas presisi dibangunlah masjid arah situ, maka ketika terjadi perubahan yang tak begitu signifikan, tak perlu dirubah, tak masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang menyesuaikan dengan 3 keadaan. Yang pertama,
kalau seandainya dia berada di lingkungan Masjidil Haram, maka tak boleh melenceng sekian derajat pun. Jadi harus presisi 0 derajat pas itu Ka'bah, langsung dia nggak boleh ada ke tempat lain. Nah, itu yang pertama, ring 1. Ring 2-nya di mana? Ring 2-nya dia masih di lingkaran Tanah Haram. Tanah Haram itu kan ada di Saudi Arabia. Dia ada pengecualian, boleh saja tidak presisi di kotak atau di Ka'bah itu, namun tetap harus mengarahkan kiblatnya, arah wajahnya itu ke lingkungan komplek Masjidil Haram, kan lebih luas lagi. Dan yang ketiga, ring 3-nya ketika dia sudah berada di tempat yang lebih jauh lagi di luar Tanah Haram, seperti di Afrika, di Asia, di Indonesia ya, maka dia boleh saja tidak terlalu pas di Ka'bah, yang kedua Masjidil Haram, tetapi dia harus berusaha, berikhtiar agar arahnya itu tetap berada di lingkungan Tanah Haram. Artinya tetap harus ke arah sana. Boleh saja agak melenceng-melenceng dikit. Nah, kalau seandainya melenceng sedikit itu masih diperbolehkan, tapi jangan terlalu melenceng. Itu Ka'bah, kiblat kita sini, tahu kita situ, maka harus diperbaiki. Cuma kalau melenceng sedikit, nggak sampai mungkin 5 sampai 10 derajat mungkin ya, nah itu tak masalah. Cuman diutamakan tentu yang sesuai ya. Nah, cukup merubah posisi sejadahnya saja. Nah, syukur-syukur kalau bisa bangun lagi mungkin kan. Cuman biasanya itu kan terjadi perubahan tiap tahun. Nah, karena bergesernya lempeng ya, tanah itu. Nah ini ahlinya semua deh. Nah ya, yang maksud bagian dari pengukuran kiblat. Ya, pengukuran pemetaan. Pemetaan, yes. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Boleh saja insya Allah, akan tetapi ketika kita memilih yang utama, itulah dia tetap merubahnya. Nah itu insya Allah. Karena apa? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, di situ ada dalam tanda kutip wajah Allah. Artinya apa? Ada Allah itu di mana-mana kalau kita tidak mengetahui sama sekali. Jadi boleh saja random kita kiblatnya kalau memang tak mengetahui, entah itu bukan tempat kita baru di sana, nggak tahu nanya ke siapa, boleh saja sesuai dengan hati kita. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak? Jadi kami merubah itu setelah beliau meninggal. Innalillahi. Ya. Ya, nggak masalah. Insya Allah. Cek lagi terakhir kemarin pada saat ada. Oh ya, dari April. Jadi berubah. Ya, berubah. Memang sudah berubahnya sudah 4-5 tahun yang lalu. Oh iya. Ada kesana setelah beliau meninggal. Itu didirikan tahun 95. Oh. Jadi ketahuan sekitar tahun 2010 itu ketahuan sih sebenarnya. Kami sampaikan ini yang penting kita kan hari ini udah diukur dari awal. Nah, sekarang kalau misalnya itu kan sekarang yang penting hati kita terarah. Iya. Ya sebagai ini itu setelah kami setelah awal beliau baru dikalibrasi ulang, gitu ya. Kemudian, iya, ya betul. Yang penting ikhtiar kita ada, ya, jangan pasrah aja. Baik Bapak Ibu, kami rasa sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Cukup, bila dulu, ya. Insya Allah ini ada satu poin lagi pada pertemuan selanjutnya, yakni saat melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Nah, ini perlu dibahas juga nanti insya Allah. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, besok kalau pas posisinya terus sana cuma tinggal aja. Rawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat tahmid alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam agenda kita untuk pertemuan yang ke-37. Marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bapak Ibu jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit flashback materi kita yang sebelumnya, yakni tentang syarat sah sholat, di mana syarat sah sholat itu ada 5 poin. Yang pertama, anggota badan harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, berdiri di atas tempat yang suci. Yang keempat, yakin bahwa waktu sholat telah masuk. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Kemarin kita telah membahas tentang dibolehkannya untuk tidak menghadap kiblat ada pada 2 kondisi. Yang pertama adalah saat kondisi sangat mencekam, penuh ketakutan, berperang, khauf, takut kita dan sejenisnya. Dan yang hari ini akan kita bahas adalah poin yang kedua, yakni boleh tidak menghadap kiblat saat melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Jadi kan syarat sah boleh tidak menghadap kiblat saat dalam perjalanan sebelum dari sholat sunnah. Ya. Bagaimana kalau kita itu kan penumpang, bukan sopir. Sama naik bis perjalanan jauh, misalnya ke Padang, misalnya kalau pertama ke Jawa. Nah, itu kan kita kan jadi penumpang, nggak mungkin kita ngatur sopir. Jadi kita kan mungkin ya tayamun di jok atau di mobil dengan jok apa misalnya. Kan nggak mungkin ngadap kiblat kita. Kita belum sholat wajib. Kalau sholat wajib kita ditinggal, misalnya kan. Atau mungkin Pak stop dulu, aku mau sholat dulu, kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itu pertama. Yang kedua, saat di kapal. Nah, saat di kapal itu kan ada musola. Oke, kalau Merak ke Kauni mungkin terarah. Kalau misalnya lagi ke arah Merak, kiblatnya sana. Kalau kapalnya balik aja kan. Kalau misalnya ke arah Kauni, kiblatnya ke sana. Kadang-kadang juga kadang-kadang kapal tidak ada merek sama sekali itu kalau kiblatnya. Nah, itu bagaimana itu Ustaz? Ustaz wajib itu. Baik, pertanyaan yang bagus, betul juga ya. Kita bukan punya kendaraan ya, dan nebeng sama sopir, tak mungkin kita ngatur-ngaturnya. Nah, kalau dia sholat sunnah maka aturannya jelas diperbolehkan. Kalau yang wajib bagaimana? Yang wajib pada dasarnya tetap harus menghadap kiblat. Makanya khusus yang wajib kita boleh saja menunaikannya dalam kondisi yang sangat darurat, tak menghadap kiblat, tapi niatnya lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu sholat yang masuk ketika itu. Artinya apa? Tetap kita tak laksanakan sholat fardu di atas kendaraan tersebut, tak masalah tak menghadap kiblat. Tapi ketika sampai di tempat tujuan, maka kita perlu mengulangnya kembali. Solusinya apa? Solusinya kalau memang jarak tempuhnya itu memenuhi standar untuk diperbolehkannya jamak, maka lebih baik niatkan aja jamak biar enggak 2 kali. Ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kalau tanggung nggak bisa jamak, tapi perjalanan juga nggak bisa dihentikan, maka itulah tadi solusinya. Tetap menunaikan sholat yang ada saat itu, tapi harus diulang kembali dengan niat qadhaan, mengganti. Artinya
i'adatan bisa juga mengulang ya. Cuman kalau mengulang ini sifatnya ketika sholat tersebut tidak tuntas, biasanya seperti itu. Tapi qadaan mengganti ini full, kira-kira seperti itu. Karena kita kejadian itu kan kita biasanya lepas zuhur berangkat. Iya. Jadi stop itu sudah waktu isya. Nah, iya. Di rumah makan misalnya. Ya. Berarti maghrib, isya, asar dan maghrib Lewat. ya nggak kemana gitu kan? Putus. Iya. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW itu ketika ia ingin bersafar, ya, maka ia lihat dulu waktu. Kalau seandainya waktunya masuk, maka dia utamakan untuk sholat jamak takdim. Waktu zuhur masuk, sementara sudah mau berangkat, maka niatkan di awal itu langsung sholat zuhur dan asar jamak takdim, dikerjakan waktu zuhur. Tapi kalau seandainya berangkatnya sebelum zuhur, artinya apa? Nggak dapat waktu zuhur, tapi ada peluang di waktu asar, niatkan jamak takhir. Sholatnya di waktu asar, dilaksanakan di sana zuhur dan asar. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, oke? Itu yang pertama. Tapi ada pengecualian Bapak Ibu, ya. Pengecualian kalau kita memang sama sekali tidak mengetahui arah kiblat. Ini kejadian dalam sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dalam keadaan safar. Hingga tibalah ia di suatu malam, di suatu tempat yang asing bagi mereka ketika itu. Dan ironisnya juga di tempat tersebut cuaca sangat tidak mendukung. Cuaca berkabut, terhalang pandangannya ke langit sehingga bintang yang menjadi acuan untuk melihat arah kiblat ketika itu tidak bisa efektif, sehingga para sahabat menghasilkan ijtihadnya masing-masing, memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Oh, yang si A, sahabat si A, menurut dia karena kita tadi lurus saja, berarti beloknya paling segini, saya arah sini. Oh, menurut si B, saya rasa enggak, karena tadi agak belok dikit, menurut dia ke arah sana. Sholatlah dia beberapa orang tersebut, tapi di malam hari itu ia tandai tempat dia sholat arah kiblat, digariskannya. Oh, ini ke arah sini, ini arah sini, ini arah sini. Hingga tiba keesokan hari, matahari terbit, istirahat kan ceritanya tuh ya. Istirahat di tempat itu, dilihatnya kembali garis tersebut, oh ternyata salah kiblat. Nah, ya, karena matahari kan sudah jelas nampak. Oh, ternyata melenceng kiblatnya. Maka apakah mereka yang salah tadi harus mengulang sholatnya? Tidak. Nah, inilah yang menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat yang menjelaskan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Shadaqallahul azim. Dan bagi Allah lah apa-apa yang ada di timur dan apa-apa yang ada di barat. Maka kemanapun kalian menghadap, di sanalah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di esok harinya sahabat tersebut tidak perlu mengulang karena ketidaktahuan. Nah, jadi kalau kita sholat salah arah kiblat, nah tak tahu kita sama sekali, maka dimaafkan, tak masalah. Oke? Kemudian yang kedua, nah yang kedua tadi pertanyaan tentang bagaimana kalau kita sholat di atas kapal. Kapal ini kan ada kompasnya ya, ada matahari juga bisa terlihat. Cuman kadang-kadang dia tak selalu lurus. Begitu juga dengan pesawat mungkin ya. Kadang ada hampir tumburan pesawat ngelak dikit misalnya. Atau kapal melihat ada karang atau kapal kecil yang melintas sehingga dia harus berputar haluan. Saat itu kita sholat, maka bagaimana caranya? Maka dalam hal ini ada keringanan khusus. Kita bisa mencukupkan diri menghadap kiblat itu saat kita takbirnya saja. Oh, arah kiblat itu kalau melihat arah ini ke sini.
Nah, takbirnya saja ketika itu niat kita sudah menghadap kiblat, lillahi kiblat mustaqbilal kiblati ada lillahi Allahu akbar. Rakaat pertama masih lurus, masih aman. Rakaat kedua berputar dia. Nah, gimana sikap kita? Maka ketika memungkinkan untuk mengkondisikan sesuai kiblat silakan. Kalau tidak memungkinkan, maka sudah cukup di niat pertama tersebut. Makanya di kapal itu kadang-kadang kita melihat orang kiblatnya macam-macam. Ada yang ngadap sana, ada yang ngadap sini. Yang mana yang benar? Oh, ternyata yang ini duluan sholat, dapat kiblatnya ke arah sana. Yang ini terlambat sekian menit, kapalnya berputar, hadapnya sana, tak masalah. Cuman lihat pula ya, kadang-kadang nanti berhadapan-hadapan ya susah pula kan. Jadi tetap menyesuaikan kira-kira jaraknya itu tak sampai bentrok kita dengan jamaah yang lainnya. Makanya agak sulit kalau untuk berjamaah, kira-kira seperti itu. Oke Pak? Ada yang tanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Pas. Baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang kedua ini secara sharih ya, secara jelas mengatakan bahwasanya yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat itu adalah sholat sunnah saja. Dan itu pun harus dalam kondisi kita lagi safar. Bukan berarti saat ini kita mau sholat sunnah ba'diyah misalkan ya. Kiblat yang jelas arah sini, kita hadap arah sana. Ini tak bisa. Kenapa? Karena kita tidak dalam kapal pesiar, ya. Kita ada di tempat yang kokoh, yang tetap. Jadi pastikan memang betul-betul kiblat itu ke arah sana. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu membahas sedikit kisah tentang kiblat ini. Dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam, ya, ketika dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas konsekuensi yang pernah ia kerjakan saat di surga. Ia diturunkan ke bumi bersama dengan istrinya Siti Hawa. Tapi beda tempat. Nah, kemudian setelah berikhtiar berusaha mencari sana kemari akhirnya ketemulah ya. Ada beberapa riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu diturunkan ke dunia, ke bumi ini. Tempatnya itu yang kita kenal sekarang dengan Bangladesh, India, arah situ. Sedangkan Siti Hawa ini diturunkan di Arab Saudi yang kita kenal sekarang ini, ya, di Jeddah. Jeddah. Makanya Jeddah itu dalam bahasa Arab Jaddatun, artinya nenek. Jaddun artinya kakek. Jeddah, nenek moyang kita, itu Siti Hawa diturunkan sana. Ke sana kemari bercarian lah zaman dulu, mana tahu namanya sama orang-orang dia dulu orang kan. Akhirnya sampailah atas izin Allah bertemu di suatu tempat. Siti Hawa dan Nabi Adam itu di tak jauh dari Jeddah tadi. Itulah dia Arafah. Masih dalam lingkungan negara Saudi Arabia, Arafah. Makanya dikenal Arafah itu karena bahasa Arab Arafah yang arafu artinya tahu, kenal. Situlah bertemu kembali Nabi Adam dan Siti Hawa di sebuah bukit di Arafah yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini bukit kasih sayang. Makanya orang-orang yang pergi haji, umroh kadang-kadang menyempatkan waktu singgah ke sana agar mungkin kalau yang sudah menikah dia langgeng, kalau yang belum menikah dia segera dapat jodoh. Pak Muhar cukup, jangan dulu ya. Boleh saja ya. Jangan sendirian. Ya sendirian, kita jomblo nanti ya. Di sanalah ketemu. Akhirnya apa? Mendapatkan petunjuk bersama malaikat, diarahkanlah ke suatu tempat yang dikenal dengan Makkah Al-Mukarramah tadi. Di sanalah malaikat mengarahkan, ini pondasinya, bangunlah Ka'bah di sana. Artinya apa? Ka'bah itu dibangun mulai sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Dan beberapa riwayat mengatakan bila ditarik garis ke atas Ka'bah itu, itulah dia Ka'bahnya pula para malaikat di atas yang dikenal dengan Baitul Ma'mur. Jadi malaikat pun juga sholat gitu ya. Tapi sholatnya bukan di
Makkah Al-Mukarramah, tapi di langit yang kesekian. Dan kalau diturunkan kiblatnya malaikat ke bumi itu presisi pas di bawah, yakni di Ka'bahnya kita di Saudi Arabia. Sampai di sini masih nyambung Bapak Ibu? Ya. Dalam sudah melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan sholat tahiyat kan, mengapa dalam tahiyat itu ada perkataan Nabi Muhammad Ibrahim, kenapa tak ada Adam? Mas. Sampai Nabi Ibrahim. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Salawat yang banyak redaksinya itu menyangkut Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa kok Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Memang udah dari sana jauh ya. Tapi kalau kita melihat riwayat, kenapa Nabi Ibrahim ya? Nabi Muhammad oke lah ya. Tapi kok Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini banyak melahirkan keturunan nabi-nabi ketika itu. Makanya dikenal dengan bapaknya para nabi, itulah dia Nabi Ibrahim. Dan bahkan dalam proses Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di salah satu tingkatan langit. Dan Nabi Muhammad sangat senang. Kenapa? Karena ia adalah cucu yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Saking istimewanya Nabi Muhammad dan Ibrahim. Dan beberapa riwayat juga mengatakan sebelum Nabi Muhammad diciptakan, dilahirkan, malaikat melihat di pintu surga nama Allah disandingkan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Bertanya malaikat, siapa? Kenapa kok ada nama Muhammad sana? Apa kata Allah? Ia kekasihku. Artinya apa Bapak Ibu? Memang Nabi Muhammad ini sudah jauh-jauh hari Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan bahwasanya ia sebagai khatibul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Oke Pak? Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu, dalam proses kehidupan ini hingga sampailah suatu ketika di mana banyak nabi yang dilahirkan di negara yang kita kenal dengan Palestina. Jadi Palestina itu termasuk negerinya para nabi. Banyak sekali nabi yang diutus ke sana, ya. Kenapa? Karena salah satunya adalah adanya kaum Bani Israel. Bani Israel ini memang pandai-pandai, cuman banyak juga nabi yang diutus ke sana. Karena apa? Karena banyak yang kurang nurut dalam tanda kutip, sehingga banyaknya nabi diutus ke sana, termasuk di Jazirah Arab. Orang Arab itu banyak yang keras, maksudnya kalau sudah ini nggak mau dia berubah-ubah gitu. Perjuangannya berbeda. Tapi kalau nabi diutus ke Indonesia, mungkin sholat oke, nurut dengan kita ya. Kalau Arab ini banyak sekali agak keras ya. Sehingga karena banyaknya nabi di Palestina ya, sehingga salah satu kota ya yang dikenal dengan Yerusalem saat ini dijadikan kota suci dan berubahlah arah kiblat ketika itu ya, bukan ke Makkah Al-Mukarramah. Itu berlangsung tak begitu lama, kira-kira sekitar 4 atau 5 nabi yang ada di sana ketika itu, yang hidup ketika itu, kiblat sholatnya ke sana. Hingga sampailah ke Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW juga tak lama. Jadi kisahnya itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini kan bukan orang Palestina ya, di Makkah ya. Jadi Palestina di sini utara. Di sininya Ka'bah Makkah. Nabi Muhammad itu di sini sengaja saat itu ketika perintah sholat datang, memang kiblatnya memang dari sananya bawaan dari nabi-nabi terdahulu itu adalah ke
Yerusalem, ke Palestina itu, ya, atau Baitul Maqdis, rumah yang disucikan, tempat prosesi final untuk naik ke vertikal Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad itu ketika sholat, ia menyengaja di sini Nabi Muhammad kiblatnya ke arah Palestina. Agar apa? Agar Ka'bah ini juga ikut dipresisikan. Nah, kira-kira kayak gitu. Agar hatinya juga, karena ini kampung halamannya, senang dari sana, ya. Pada saat itu Ka'bah ini belum resmi dalam tanda kutip kembali menjadi kiblat, sehingga dia Nabi Muhammad dan para sahabat tetap menghadap ke arah sana. Hingga sampailah kurang lebih 16 hingga 17 bulanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pas di Madinah, kiblatnya membelakangi Ka'bah. Nabi Muhammad langsung ke Palestina situ. Nah, jadi kan berbalik. Dia di utara, sedangkan Ka'bah di belakang. Nggak bisa lagi diarahkan kayak gini. Rindulah Nabi Muhammad SAW dengan Ka'bah tersebut. Gimana caranya? Sedangkan kami sedang hijrah, gitu ya. Hingga turunlah ayat di saat itu Nabi Muhammad SAW sedang sholat, ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Apa kata Allah dalam ayat? Maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram saat sholat itu, sehingga berputarlah sholat ketika itu langsung menghadap Ka'bah. Di sanalah prosesi kembalinya lagi kiblat ke arah Ka'bah, bukan ke Palestina lagi. Dan tempat sholat ketika itu, itulah dia yang banyak dikenal dengan Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Kenapa? Karena nilai historinya, sejarahnya. Di sana pernah dilaksanakan sholat yang rokaatnya itu ada yang sesinya menghadap ke Palestina, dan sesi berikutnya ada yang menghadap ke Makkah, Saudi Arabia, di waktu sholat. Nyambung Bapak Ibu? Ada yang tanyakan sampai sini? Pertanyaan Ustaz. Ah. Yang ke awal Ustaz. Masya Allah. Masalah Nabi Muhammad. Tadi kan kata Ustaz valid berarti Nabi Muhammad orang Mekah kan. Saya dengan ceramah. Dengan ceramah sih potongan video. Kata Habib itu Nabi Muhammad orang Yaman kan ya. Mana betul itu Ustaz? Jadi bingung saya. Ada kan Pak? Saya pernah dengar itu. Apakah memang ada keturunan atau seperti apa? Saya mau orang Mekah asli. Baik. Setahu kami di Makkah Al-Mukarramah. Kenapa kok banyak di Yaman? Karena para keturunannya banyak yang menetap di sana. Keturunan Habaib, ya, Habib kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan Habibah, Syarif kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan Syarifah. Cuma Allah alam lahirnya itu, ya, karena kita sudah mengetahui bahwasanya lahirnya itu ya di kota Makkah Al-Mukarramah. Masalah histori mungkin ada klaim yang lahir di sana. Wallahu alam. Palembang Syarifah. Iya. Bagian Ayib. Di Palembang banyak juga termasuk kawan-kawan kami kuliah banyak yang Habib seumuran, ya. Ayib. Kalau Ya, Serifah? wajahnya, Serifah ya. ya, dan nilainya juga, nasabnya juga. Kalau yang perempuan keturunan Nabi tak boleh menikah dengan Pak Muhar. Nah, itu ya, hilang dari keturunannya nanti. Jadi dia harus menikah dengan yang laki-laki keturunan Nabi juga. Tapi lain halnya dengan yang laki-laki. Laki-laki bisa menikah dengan pribumi, nasabnya lebih kuat. Nah, makanya ini juga mempengaruhi nasab keturunan kita dalam Islam. Nah, tapi kalau di Minang matrilineal, yang ibunya malah yang dominan nasab, ya. Nah, itu juga. Itu sudah ibu, ya. Walau alam, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan kira-kira? Cukup ya, ampun, ya. Jadi kita selesai dulu sampai di sini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rukun sholat. Nah, insya Allah agak banyak tuh ya. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.